Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 38 ayat 1 sampai 3.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Katakanlah kepada putri Sion, sesungguhnya keselamatanmu datang. Sesungguhnya mereka yang menjadi upah jeripayanya ada bersama-sama dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, hanya karena kasih setiamu ya Tuhan, kami dapat memasuki tahun gerejawi yang baru ini. Berilah Roh Kudus dan roh hikmat kepada jemaat-Mu, supaya kerajaan-Mu semakin berkembang di tengah-tengah kami. Berilah hamba-Mu semangat untuk memberitakan firman-Mu, sehingga jemaat-Mu semakin sempurna. Kuatkanlah kami mengikuti Engkau dalam iman, agar kami bertekun sampai selama-lamanya, oleh karena anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Hukum Tuhan untuk kita pada minggu ini terambil dari Mazmur pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemoohan. Tetapi yang kesukaan ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Demikian hukum Tuhan, marilah kita meminta kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi.
Marilah kita mengaku dosa-dosa kita ke hadapan Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga, Engkau maha murah, kasih-Mu kekal selama-lamanya. Kami datang ke hadapan-Mu, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kesalahan kami. Tataplah kami dengan berkat kasih-Mu, serta ampunilah dosa kami di dalam penebusan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan takhta yang maha besar di surga. Karena itu, ia sanggup menyelamatkan dan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Epistel untuk kita di Advent pertama terambil dari Roma pasal yang ke-13, dimulai dari ayat yang 11 sampai dengan 14, kita baca secara responsorial. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah lebih dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam pencabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Demikian berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta melakukan dalam hidupnya. Amin.
Kita bernyanyi. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Ina Kamis.
Kita dengarkan lagu pujian dari Enharmonics.
Kita dengarkan warta jemaat. Shalom, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja pada Minggu tanggal 30 November 2025. Satu nama Minggu kita hari ini Minggu Advent pertama, Minggu masa penantian kelahiran Tuhan Yesus. Topik Minggu, berjalan dalam terang Tuhan. 2. Kelompok KOR untuk Minggu tanggal 7 Desember 2025. Pukul 7.30, Ina Hana, Ina Deborah, Ama Jericho. Pukul 10, Lansia, Ina Kamis, Ama Huria, Remaja. Pukul 17 WIB 5 sore, Ina Esther, Ama Shalom, NHKBP. 3. Ibadah Minggu pukul 7.30 WIB. Di tanggal 7 Desember 2025 kita memakai bahasa Indonesia. 4. Pemberian ulos untuk jemaat yang telah berumur 70 tahun. Pada hari Minggu 7 Desember 2025, gereja kita mengadakan pemberian ulos kepada Bapak Saur Situmorang, lahir 4 Desember 1950, usia 75 tahun, dari sektor Sion. 5. Persembahan bantuan untuk korban bencana alam Tapanuli. Sehubungan dengan peristiwa bencana alam di Tapanuli Tengah, Sibolga, Pakat, Humbang dan sekitarnya di tanggal 24 dan 25 November 2025, diadakan persembahan untuk bantuan korban bencana alam. Pada hari Minggu yang lalu telah diwartakan mengumpulkan amplop untuk operasional resort, tetapi ditunda untuk hari Minggu ini. Didahulukan mengumpulkan persembahan untuk korban bencana alam. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita dan kita doakan untuk yang terkena dampak bencana alam agar kembali membaik. 6. Verifikasi keuangan. Pada hari Rabu 26 November 2025, mulai pukul 10 diadakan verifikasi keuangan setiap gereja dan resort dari distrik bertempat di HKBP Depok Timur. Gereja kita ikut serta mengikuti verifikasi keuangan, yaitu pimpinan gereja kita, sekretaris bendahara resort, bendahara gereja dan juga admin. Acara tersebut berjalan dengan baik. 7. Informasi Pesta Gotilon. Di hari Selasa 25 November 2025 telah dilaksanakan rapat laporan pertanggungjawaban atau LPJ Panitia Pesta Gotilon dan Malam Puji-Pujian 3 Rayon yang dimulai pada Sabtu tanggal 11, 18, 26 Oktober dan Pesta Gotilon Minggu 9 November 2025 yang lalu. Kegiatan rapat telah berjalan dengan baik. Berikut kami beritahukan rekapitulasi keuangan panitia. Total pemasukan Rp415.05.500. Total pengeluaran Rp83.165.600. Saldo akhir Rp331.839.900. Dan telah disampaikan ke gereja hasil dari Pesta Gotilon dan Malam Puji-Pujian. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak kepada panitia dan seluruh jemaat gereja yang telah ikut berpartisipasi dalam Pesta Gotilon dan Malam Puji-Pujian. 8. Jemaat daftar ulang. Pada Minggu hari ini, tanggal 30 November 2029 telah menjadi ruas nagok di gereja kita, yaitu keluarga Bapak Richard Manulang
Ibu Clara Imelda Manihuruk yang telah dilaksanakan pemberkatan nikah pada hari Sabtu 9 Maret 2024 di HKBP Cimanggis. Alamat tempat tinggal di Jalan Bakti Abri, RT 5 RW 10 nomor 14, Sukamaju Baru, Tapos, masuk sektor Sion. 9. Perayaan Natal Parhaladu. Pada hari Rabu 3 Desember 2025 diadakan perayaan Natal Parhaladu dan keluarga masuk pukul 19 WIB atau jam 7 malam. 10. Amplop Natal. Di hari Minggu tanggal 7 Desember 2025 Nanaeng Roon Patupando Papungu amplop Natal. 11. Warta pemberkatan nikah. Warta kedua. Hendak menerima pemberkatan nikah Sukres Yunadi Sitohang, anak dari Bapak almarhum Sitohang, Ibu Berna Borusinaga. Alamat Jalan Gang Masjid RT 4 RW 8, Kelurahan Cisalak, Depok. Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Dengan tunangannya Indri Kristina Sihombing, putri dari Bapak Jackson Sihombing, Ibu Lamriana Boru Panggabean. Alamat Jalan Raya Pasir Putih, kilometer 8, Jemaat HKBP Pasir Putih Resort Trinitatis. Pemberkatan nikah di hari Sabtu 29 November 2025 di HKBP Pasir Putih Resort Trinitatis. Warta pertama. Hendak menerima pemberkatan nikah Daniel Sihombing, anak dari Bapak Marangin Sihombing, Ibu Almarisa Boru Siburian. Alamat Jalan Pancawarga 5 RT 2 RW 1 Penas, Jakarta Timur. Jemaat HKBP Sutoyo, Resort Sutoyo, Distrik 8 DKI Jakarta. Dengan tunangannya Dorista Novi Boru Siregar, putri dari Bapak Doni Siregar, Ibu Rosunta Boru Sianturi. Alamat Jalan Raya Perkapuran RT 1 RW 4 Curug Cimanggis. Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Pemberkatan nikah di hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 di HKBP Sutoyo Resort Sutoyo Distrik 8 DKI Jakarta. Warta pertama. Hendak menerima pemberkatan nikah David Wirahadi Sinaga, anak dari Bapak Limgom Sotarduga Sinaga almarhum, Ibu Lenta Talenta Boru Huta Barat. Alamat Jalan Sawo 5 Blok EM4 nomor 10, Perumahan Sukatani Permai, Depok. Jemaat HKBP Cimanggis Resort Cimanggis dengan tunangannya Pahlawarni Boru Girsang, putri dari Bapak Lormantua Girsang almarhum, Ibu Bernike Boru Manurung. Alamat Jalan Raya Wangun RT 3 RW 2 Kudus, Desa Sindang Sari, Kota Bogor. Jemaat GKPA Depok Resort Jawa Barat Distrik 4 Jawa Sumbaksel. Pertupolon telah dilaksanakan pada hari Sabtu 29 November 2025 di GKPA Depok Resort Jawa Barat. Pemberkatan nikah di hari Sabtu 13 Desember 2025 di GKPA Depok Resort Jawa Barat. 12. Informasi Panitia Natal Umum. Jadwal kegiatan latihan Natal dan jadwal perayaan Natal bisa kita lihat di warta jemaat kita. 13. Pembacaan surat peduli korban bencana alam. Setelah pembacaan warta jemaat ini, kami akan membacakan surat himbauan bantuan bagi korban bencana alam. 14. Ralat persembahan. Ralat persembahan warta tanggal 24 November 2025. Pelean 1A di ibadah pukul 17 WIB tertulis Rp2.580.000. Sebenarnya 258.000. Untuk sentralisasi 10.878.725 rupiah
menjadi Rp9.601.625. Huria Rp7.387.200 menjadi Rp6.342.300. Pembangunan Rp2.313.575. Total keseluruhan Rp20.579.500 menjadi Rp18.257.500. 15. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah pada tanggal 23 November 2025 sebanyak 847 orang. 16. Jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 39 orang. Ulang tahun pernikahan 11 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 1 sampai 7 Desember 2025. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. 17. Iuran diakonia sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakonia sosial minggu ini sebanyak 8 KK, nominal Rp2.400.000. 18. Persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan tahunan minggu ini 8 KK sebanyak Rp2 juta. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan November 2025. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke perhado sektornya masing-masing. Keuangan gereja 19. Huria Rp346.102.800. Pembangunan Rp1.222.650. Sentralisasi atau pusat Rp6.813.950. Jumlah Rp354.139.400. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis untuk diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberkati persembahan umat-Nya untuk kemuliaan-Nya. Amin. Surat untuk dibacakan di gereja. PA Raja Tarutung tanggal 29 November 2025. Kepada yang terkasih, seluruh pelayan dan warga jemaat HKBP, pendeta resort di tempat. Salam dalam nama Yesus Kristus, Raja Gereja. Sejak hari Senin 24 November 2025, beberapa wilayah khususnya Tapanuli Tengah, Sibolga, Tapanuli Utara, Humbang Hasrutan, Tapanuli Selatan, Sumatera Barat, terbaru sebagian Medan dan Aceh, mengalami bencana banjir bandang dan tanah longsor yang diyakini merupakan dalam dampak krisis ekologis. Peristiwa tersebut menyebabkan banyak saudara kita mengalami penderitaan, kesulitan, kehilangan, serta keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Menurut laporan BNPB pada tanggal hari Jumat 28 November 2025, korban meninggal dunia mencapai 116 jiwa dan 42 orang belum ditemukan.
Sebagai tubuh Kristus, kita terpanggil untuk menunjukkan kasih dan kepedulian melalui doa, dukungan moral, serta bantuan nyata. Sehubungan dengan itu, kami mengajak seluruh pelayan dan anggota jemaat HKBP untuk mengambil bagian dalam pelayanan kasih dengan memberi bantuan sukarela melalui rekening kantor pusat HKBP. Kiranya melalui bantuan yang kita berikan menjadi saluran kasih Tuhan dalam menghadirkan pengharapan bagi semua saudara kita yang menderita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Teriring salam dan doa, Huria Kristen Batak Protestan, Eporus, Pendeta Dr. Victor Tinamunan, MST. Demikianlah warta jemaat di minggu ini. Tuhan memberkati. Kita dengarkan lagu pujian dari NHKBP.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B.
Selamat hari Minggu buat kita semua Bapak dan Ibu. Firman Tuhan pada minggu kita hari ini diambil dari kitab Nabi Yesaya pasal 2. Dimulai dari ayat yang pertama hingga ayat kelima. Saya akan baca buat kita semua. Sion sebagai pusat kerajaan damai. Firman yang dinyatakan kepada Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem akan terjadi pada hari-hari yang terakhir. Gunung tempat rumah Tuhan akan berdiri tegak di hulu gunung-gunung dan menjulang tinggi di atas bukit-bukit. Segala bangsa akan berduyun-duyun ke sana. Dan banyak suku bangsa akan pergi serta berkata, mari kita naik ke gunung Tuhan, ke rumah Allah Yakub, supaya ia mengajar kita tentang jalan-jalannya dan supaya kita berjalan menempuhnya. Sebab dari Sion akan keluar pengajaran dan firman Tuhan dari Yerusalem. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak akan lagi mengangkat pedang terhadap bangsa dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Hai kaum keturunan Yakub, mari kita berjalan di dalam terang Tuhan. Demikianlah firman-Nya. Saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, berjalan dalam terang Tuhan. Marilah kita menghening sejenak. Sudah awal 2025 yang lalu sampai sekarang akan mendekati Desember, ujung dari tahun 2025. Saya katakan marilah kita merenungkan, marilah kita mengingat kembali, apakah kita sudah berjalan di jalan terang Tuhan. Itu yang mau Nabi Yesaya katakan. Artinya tidak ada hidup yang enak dalam perjalanan hidup kita ini. Masing-masing mempunyai sejarah riwayat kehidupan, background kehidupannya masing-masing. Saya rasa tidak ada yang sempurna kita, termasuk saya yang berkhotbah ini. Benar Bapak dan Ibu? Benar? Tak sudah hidup yang mengalusi. Adung dupena halak suci son beration. Ada orang yang pabadia-padiaon. Benar? Ya. Hanya Yesus Kristuslah yang sempurna. Makanya Yohanes mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, namanya Yesus Kristus. Hanya Yesuslah yang tidak memiliki sejarah yang begitu buruk seperti sejarah manusia, selalu membuat kejahatan. Saya yakin hari Minggu ini kita seperti orang yang suci, menyuci-nyucikan diri. Tapi begitu Senin, Selasa sampai Sabtu, ada yang mengata-ngatai kawannya, ada yang menghina kawannya dalam hatinya tanpa mengucapkan. Itu pasti. Maka itu kita datang ke rumah Tuhan ini beribadah. Makanya liturgis tadi mengatakan marilah kita bermohon pengampunan dosa kepada kita Tuhan. Marilah kita dengar berkat Tuhan. Tabegi mabaga-baga taringut Tuhan sisani dosata. Setiap minggu HKBP mengucapkan itu. Kenapa? Karena Tuhan tahu kita tidak sempurna. Tuhan tahu semua manusia melakukan kesalahan-kesalahan, dosa-dosa, dan memiliki latar belakang yang tidak baik. Tapi karena Yesus Kristus anak Allah yang tunggal, yang sempurna, oleh darahnya Dia datang ke dunia ini, menyempurnakan semua kehidupan, mendahulukan kematian kita.
Yang tadinya seharusnya kita yang mati, tapi Dia mendahulukan kematian kita. Dan Dia tidak hanya sebagai Tuhan yang mati, tapi sebagai Tuhan yang hidup juga, sehingga kita mempunyai kehidupan yang kekal. Topik kita minggu hari ini Bapak dan Ibu, berjalan dalam terang Tuhan. Kita tidak akan mengerti topik ini kalau kita tidak pernah merenungkan segala perbuatan kesalahan-kesalahan kita. Apa yang sudah kita perbuat kepada istri kita, suami kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, famili-famili kita. Kalau kita tidak dapat merenungkan semua itu. Minggu Advent ada 4 di HKBP. Minggu Advent, biar kita tahu Bapak dan Ibu, adalah minggu yang merenungkan, minggu yang meneduhkan hati kita yang begitu curam. Dengan kejadian-kejadian alam, Tuhan memberitahu kepada orang-orang yang percaya supaya jangan tamak penebangan liar, sehingga orang yang tidak bersalah hanyut. Inilah manusia juga kan yang menjadi korban karena ketamakan manusia. Injil mengungkapkan bahwa kedatangan Kristus terjadi 2 tahap. Pertama, kedatangan Kristus yang pertama adalah menegakkan kerajaan Allah. Artinya kerajaan tersebut bersifat already dan not yet. Sudah datang namun belum datang sepenuhnya. Kedua, menghadirkan kerajaannya dalam kepenuhannya. Artinya dunia penuh damai. Walaupun ada kejadian-kejadian alam yang kita lihat, ya memang kita sebagai manusia tidak sampai hati, tapi itu bukan urusan kita, itu urusan Tuhan. Artinya yang mau saya katakan, yang mau dikatakan Nabi Yesaya di sini, mari kita merenungkan. Jangan kita mengulangi lagi kesalahan-kesalahan, perbuatan-perbuatan yang tidak Tuhan inginkan. Kalau nanti kita kaya, kalau kita orang miliarder, ingat itu adalah sumbernya dari Tuhan, bukan karena otak kita, bukan karena pikiran kita, kepintaran kita, bukan karena sekolah kita, tapi semua karena pemberian Tuhan. Debatado napatupahos salutnai. Tuhan yang mempersiapkan semua itu. Mempersiapkan anak-anak kita untuk kuliah, mempersiapkan anak-anak kita untuk tamat dari SMA menuju ke perkuliahan, mempersiapkan anak kita, boru kita untuk muli, menikah. Jangan kita pikir Bapak dan Ibu karena kepintaran kita, itu semua susunan tatanan Tuhan. Jadi Tuhan sudah mempersiapkan semua bagi kita. Mempersiapkan kekayaan, mempersiapkan kemiskinan, mempersiapkan kemelaratan dan lain sebagainya, sesuai dengan perilaku kita, sesuai dengan perbuatan kita. Dia mempersiapkan semua itu. Supaya apa? Supaya manusia itu bertobat, supaya manusia itu insaf, supaya manusia itu mengenal dirinya bahwa Tuhanlah sumber dari segalanya. Jangan katakan al-Yahudi, karena aku. Nas ini Bapak dan Ibu mengingatkan kita, bahkan menggambarkan apa yang akan terjadi pada akhir zaman ketika kerajaan Allah hadir dalam segala kepenuhannya. Jadi Allah sudah menggambarkan di Sion, di Yerusalem, segenap bangsa, bukan hanya Israel, bukan hanya Indonesia, tapi seluruh bangsa, seluruh dunia akan berduyun-duyun datang ke Sion, akan berduyun-duyun datang ke kerajaan Allah, kekuasaan Allah. Akan datang kita semua Bapak dan Ibu kepada saatnya ke kerajaan Allah melalui kematian kita masing-masing. Beberapa minggu yang lalu kita sudah melewati mengingat hari kematian.
memento mori, ingat hari hamamatem. Seandainya lah manusia ini mengingat hari kematiannya, dia tidak akan pernah tinggi hati. Dia tidak pernah akan katakan, aku kaya, kau bukan levelku untuk berteman dan bersaudara. Manusia tidak akan pernah mengatakan itu. Tetapi manusia kebanyakan tidak mengenal dirinya. Semua sumber yang diberikan, kekayaan, harta, kehidupan, kesehatan, itu dari Tuhan Allah. Maka itu di Minggu Advent ini Bapak dan Ibu kita merenung. Bertobat yang belum bertobat. Mari kita tanya diri kita. Jangan saling menyalahi. Jangan hanya pada bulan Desember, Januari, maaf ya Le, maaf ya Eda. Tidak hanya itu dituntut. Tapi everybody, setiap hari. Step by step, langkah demi langkah. Maju untuk berbuat baik dalam kehidupan. Itu yang harus diciptakan, itu yang harus dibangun. Baik berbahasa, baik dalam pendengaran, baik dalam pikiran. Itu yang perlu kita kembangkan, yang perlu kita hidupkan, kita bangun dengan kekokohan firman Tuhan, dengan Roh Kudus landasannya firman Tuhan. Tuhan datang. Suku-suku bangsa tersebut akan mencari Tuhan. Orang-orang yang sudah musibah kemarin itu mencari Tuhan. Mencari Tuhan. Tuhan tolonglah. Kita bisa ya Bapak dan Ibu melihat di TikTok itu ya dan segala macam. Tuhan, Ale Jehovah. Kenapa harus sekarang kita meminta pertolongan? Tidak akan pernah terjadi itu bencana kalau kita mengenal diri kita. Kita berdoa selalu, kita selalu memohon Tuhan lindungi kami. Tidak akan pernah. Tidak akan pernah terjadi. Tuhan tahu apa yang dia harus perbuat. Ketika bangsanya, ketika umat yang percaya itu bermohon, berdoa kepadanya dengan tunduk dan ikhlas. Karena di Sion ia akan mengajarkan dan firman Tuhan dari Sion. Kristus akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa. Ia akan memerintah atas seluruh bangsa. Jika Kristus sudah memerintah sepenuhnya, maka seluruh dunia akan damai. Haruslah Tuhan Yesus datang ke dunia ini sehingga damai dunia ini, damai isinya, damai manusia. HKBP mempersiapkan 4 Advent sebelum menuju kepada Natal, hari kelahiran Tuhan. Kenapa? Karena itu adalah perenungan. Kalau mereka, tetangga kita itu mengatakan puasa, jangan sia-siakan Bapak dan Ibu Advent ini. Hanya 4 Advent Tuhan berikan melalui HKBP. Mari, apabila ada di antara kita ada ketidakcocokan sekarang, minta maaf di Advent ini. Pulang nanti peluk mertuanya kalau mertuanya disakiti, helanya, anaknya. Saatnya Bapak dan Ibu, kita harus hening, kita harus membersihkan semua keributan itu, ketidakcocokan itu. Supaya apa? Supaya kita berjalan dalam terang Tuhan. Orang-orang yang tidak berjalan di dalam terang Tuhan, dia tidak akan pernah melihat hari kelahiran Tuhan itu. Bagaimana? Bagaimana Tuhan lahir? Dia tidak akan pernah melihat. Dia tidak akan pernah terang melihat hari kelahiran itu. Maka itu sekali lagi saya katakan kepada kita semua Bapak dan Ibu dan anak-anak kami semuanya anak poso bulung dan remaja apabila ada, silakan setelah selesai pulang gereja ini minta maaf
maaf Pak, aku salah. Minta maaf suami istri, minta maaf sama mertuanya. Inilah saatnya Bapak dan Ibu. Tidak ada waktu kita lagi, hanya 4 minggu kita dipersiapkan untuk membersihkan, merenungkan diri kita ini. Itulah Advent, persiapan. Jangan sia-siakan Advent ini. Advent ini bukan seperti minggu-minggu biasa, tapi minggu khusus, memberikan tempat, memberikan wadah, memberikan ruang kepada orang-orang yang sudah percaya, tapi masih ada keributan-keributan dalam hatinya, dalam keluarganya, dan semuanya. Keadaan dunia memang sekarang ini jauh dari idealnya, dan sepertinya kejahatanlah yang sering kali menang, dan kebenaran itu tidak pernah menang. Kenapa? Karena manusia takut kepada manusia. Manusia tidak takut kepada Tuhan. Manusia takut kepada Tuhan setelah terjadi sesuatu kepadanya. Maka dia katakan, Tuhan tolong. Sama itu dengan anak-anak. Kalau sudah jerah dia, ya, sudah enggak benar lagi nih pikiran dia, maaf Pak, ampun Pak, kata sama orang tuanya. Karena sudah orang tuanya enggak tahu lagi bagaimana menasihati, mengatur anaknya. Kalau ada yang bandel gitu, ampun Pak, ampun Pung, ampun, salah aku. Itu mentoknya di situ manusia ini, baru dia mengenal dirinya. Tapi janganlah sampai demikian. Makanya setiap kita mau ke gereja atau bekerja, apa yang kita lakukan lebih dahulu Bapak dan Ibu? Apa yang kita lakukan? Sudahkah Anda rapi, katanya gitu kan, di kaca itu kan? Kalau di kantoran, kalau di rumah kita kan nggak ada itu. Nggak akan pernah kita bilang, sudahkah Anda rapi? Justru kita bilang kalau kita bercermin di rumah kita itu kurang cantik, kurang ganteng, ya kan? Itu yang salah kita. Saudara kami kasih dalam Yesus Kristus, hal itu disebabkan kerajaan Allah belum datang dalam kepenuhannya. Jadi yang terjadi ini hanya peringatan, belum datang sepenuhnya. Belum. Kapan itu datang sepenuhnya kita tidak tahu. Allah saja yang tahu, Tuhan kita. Kalau demikian bagaimana kita? Mari kita terus berjalan di dalam terang Tuhan. Jangan tunggu-tunggu, jangan nanti-nantikan. Tunggu pensiun aku berjalan di dalam terang Tuhan. Tunggu bertobatlah aku berjalan di dalam terang Tuhan. Gak bisa Bapak dan Ibu Saudara, gak bisa. Sekarang Advent ini, mari berjalan di dalam terang Tuhan, supaya terang benderang rezeki yang akan datang dalam kehidupan kita. Amin. Supaya terang benderang, supaya rezeki itu juga datang terang benderang. Jadi orang-orang yang belum mendapatkan rezeki, minta maaf kepada saudaranya yang salah. Pasti banyak rezeki. Itu tersumbat rezeki karena dosa-dosa, karena perbuatan-perbuatan. Tuhan belum bisa ini, belum bisa kucurahkan berkat kepada dia. Dia belum bertobat, dia masih banyak hitam-hitamnya katanya. Tuhan bilang begitu. Makanya orang-orang yang berjalan dalam terang Tuhan, mulus saja perjalanannya. Tuhan memberikan semua kehidupannya, baik tidak berlebihan tetapi berkecukupan, tidak berkekurangan. Hal itulah Bapak dan Ibu disebabkan kerajaan Allah belum datang dalam kepenuhannya, namun pada waktunya nanti. Namun
pada waktunya nanti Tuhan akan memerintah atas seluruh langit dan bumi yang baru. Maka itu saudara kami kasih dalam Yesus Kristus, Bapak dan Ibu, marilah kita hidup dalam terang Tuhan. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di surga, dalam Yesus Kristus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengan firman-Mu Kau mengingatkan kami untuk selalu merenungkan kehidupan kami dan bertobat dan tunduk di hadapan-Mu Tuhan. Terkadang kami menyombongkan diri kami kepada sesama kami dalam kehidupan kami, ternyata tidaklah berguna di tengah-tengah-Mu Tuhan. Untuk itu Bapa yang dalam Yesus Kristus, ingatkanlah kami semua, bangsa-Mu, umat-Mu, umat yang percaya, untuk semakin yakin hanya Kaulah ya Tuhan teladan bagi kehidupan kami, contoh dalam kehidupan kami. Ajarilah kami ya Tuhan untuk melakukan yang baik, membangun kehidupan kami dalam persaudaraan kami, dalam rumah tangga kami, dalam semua ya Tuhan, segala hal dalam kehidupan kami semasa kami masih hidup, masih Kau berikan waktu. Ingatkan kami Tuhan. Tidak ada yang perlu kami sombongkan, tidak ada yang perlu kami banggakan dalam kehidupan kami. Kami hanya membanggakan Kau Tuhan Yesus Kristus, karena Kau telah menyelamatkan kami, menghidupkan kami kembali, melayakkan kami menjadi manusia-manusia yang berpengharapan. Bapa dalam Yesus Kristus, saudara-saudara kami Tuhan, Kau telah melihat ya Tuhan apa yang terjadi pada hari-hari yang mendatang, hari-hari yang lalu. Kami yakin ya Tuhan Kau mempunyai rencana yang baik kepada mereka. Kami yakin Tuhan Kau memberikan kehidupan selanjutnya kepada mereka, kehidupan yang selama-lamanya, kehidupan yang menjamin semua manusia, bangsa, umat percaya. Karena Kau Tuhan, Tuhan yang mati, Tuhan yang hidup. Bapa dalam Yesus Kristus, biarkanlah kami terus hidup berjalan dalam terang-Mu Tuhan, sehingga kami boleh meninggalkan jalan kami yang gelap, sehingga dunia ini Tuhan tidak akan pernah menggoyahkan kami, tapi justru ya Tuhan, firman yang kami dengar ini semakin menguatkan kami supaya kami tetap berjalan dalam terang-Mu. Ampunilah kami semuanya ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan Kau yang berencana terhadap kami, tapi pengharapan kami Tuhan, Kau melindungi kami selalu dari segala mara bahaya, dari segala bencana alam. Kami yakin dan percaya Tuhan Kau mendengar doa kami ini. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan kedua dan ke bencana alam.
kita bangkit berdiri. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua.